motif batik itu tergantung dari kreativitas pengrajin di lokal tertentu, karena kreativitas itu kan dari ide. Nah, ide para pengrajin itu melihat kondisi alam sekitar, ikon-ikon budaya di sekitarnya, kemudian dituangkan dalam motif batik. Nah, kalau misalnya pengrajinnya atau produsennya itu dari daerah lain misalnya, tapi kemudian bermukim di Semarang, itu berusaha memadukan antara motif dari daerah asal, seperti Tan Kong Tin itu kan dari Jogja dulu. Nah, itu dari Jogja, dan motif pesisiran dipadukan. Kalau batik Semarang itu bisa ditandai dari warnanya. Warnanya memang menyala ya. Menyala warna orange kemerahan, kalau biru juga biru yang menyala ya, sesuai dengan karakter orang pesisir yang terbuka. Dan tapi beda dengan misalnya yang batik Lasem atau Juwana. Juwana lebih, latarnya lebih redup ya, dengan motif tanahan yang retak-retak begitu kalau padi ya Juwana. Kemudian kalau Lasem itu tidak sengejreng batik Semarang. Kalau Lasem itu latarnya diambil dari tumbuh-tumbuhan laut yang disebut latoh. Jadi apapun motifnya, tapi latarnya itu pasti ada ini tumbuh-tumbuhan laut, sehingga orang dapat secara mudah mengenalinya. Kalau pada masa VOC, ya sekitar pertengahan abad ke-18, itu sudah ada bukti-bukti perdagangan batik tahun 1744 sampai VOC berakhir. Itu selalu terdata ada perdagangan kain batik Jawa. Dan banyak, kalau di Semarang itu jumlah pengrajinnya terdata sampai ratusan pada masa VOC saja. Ada abad 18 ya. Latar belakangnya adalah mungkin dari kesejarahannya atau mungkin dari letak geografisnya, yang itu nanti mungkin bisa mempengaruhi dari motif-motif batik. Seperti yang ada di Semarang. Semarang itu awalnya adalah berpengaruh dengan budaya Cina. Maka motif dan warna itu akan mempengaruhi. Kalau di Cina itu adalah warnanya merah, kemudian kalau motif-motifnya yang dipakai, dan itu penuh filosofi. Pada waktu tahun 1919 sampai 1926 itu kan sangat menonjol perbatikan di Semarang. Nah, salah satunya yang ini peninggalan batik yang semasa kolonial Belanda, itu buketan, itu biru. Kemudian buket, jadi ada bunga tulip dan seterusnya, itu sangat mempengaruhi. Kemudian ini ada era Jepang, yaitu Hokokai. Hokokai, jadi ada namanya awan sore atau apa, itu jadi warnanya bisa dipakai untuk waktunya yang berbeda, tetapi dalam satu kain. Itu jadi ada era Jepang, Hokokai. Kemudian kalau yang sekarang ini kan sudah ada perkembangan dengan ikon-ikon, tapi yang paling menonjol sebenarnya batik yang Semarang tempo dulu itu adalah seperti yang ada di sini, seperti pengaruh dengan budaya Cina, kemudian dengan budaya Jogja, tetapi yang paling menonjol adalah pengaruh budaya Cina. Kemunculan kampung batik ini lahir karena orang-orang yang bermukim di kampung itu memang pengrajin batik. Dan itu sejak masa VOC pun sudah terekam dalam sumber-sumber bahwa kampung itu sudah ada.
Dan itu dalam peta kan sudah ada misalnya kampung Jawa, kampung Melayu, kampung Arab, Kauman, itu dalam peta tahun 1695 kampung-kampung itu sudah ada. Jadi pada masa kolonial itu latar yang paling sering muncul adalah latar anyaman bambu, kemudian pohon asam, mungkin mereka mengambil dari legenda nama asam arang itu ya. Daun-daun asam, bunga asam, kemudian juga tumbuh-tumbuhan di sekitarnya, misalnya daun-daun ketela pohon ya, kemudian juga bunga melati ya. Dari alam sekitar dibuat untuk latar. Tapi kalau motif itu diambil dari biasanya dari fauna ya, dari ada kupu-kupu, ada burung merak, ada burung hong. Karena ini kan binatang-binatang atau burung-burung menjadi simbol yang baik bagi orang-orang Cina yang pada saat itu juga menjadi pengusaha batik. Sekitar tahun 1919 sampai 1926 itu masa kejayaan ya, seluruhnya masa kejayaan untuk era batik yang ada di Semarangan. Kemudian tahun 1942 sampai ya 45 lah itu yang ada dipakai untuk nuansa motif batik itu ya tetap ada di Semarangan, tapi hanya seperti warna atau mungkin jenis jenis motifnya yang karena mungkin pada tahun 42 era Jepang itu untuk industri tekstil kita sulit untuk mendapatkan bahan tekstil dari India, dari Belanda, dari Inggris itu sulit. Maka bagaimana caranya supaya bahan yang sangat minim itu bisa dipakai untuk dua kondisi, bisa dipakai untuk pagi, bisa untuk sore. Jadi ada nama awan sore atau pagi sore seperti itu. Jadi ini era Jepang kayak. Yang menonjol itu adalah ini batik Semarangan, tetapi yang era setelah Cina kolonial Belanda. Jadi era-era zaman kolonial Belanda itu menunjukkan status sosialnya itu adalah dengan batiknya, entah itu dari bahannya atau penggarapannya. Jadi penggarapannya itu artinya halus apa tidaknya, kemudian bahannya entah itu bahan sutra atau mungkin bahan katun atau bahan apa. Jadi itu bisa mempengaruhi status sosial si pemakainya. Jadi batik itu juga sebagai penunjuk status sosial gitu. Tadi yang saya sebut misalnya burung merak latarnya asem dan anyaman bambu. Anyaman bambu itu kan Jawa sekali. Ya. Kemudian asem, daun-daun asam dengan buahnya. Dulu batik pesisiran itu kan memang namanya batik wong cilik. Itu memang dia dagang sih untuk perdagangan. Batik Semarang itu dan batik pesisir pada umumnya itu anonim, tidak diberi nama. Oleh karena itu kami sebagai peneliti berusaha memberi nama. Jadi misalnya yang burung hong itu kami sebut Sriti Rezeki misalnya. Kemudian yang merak ya juga kami sebut merak Semawis. Seperti itu, supaya bisa diidentifikasi. Kalau anonim kan sulit untuk diidentifikasi. Sebetulnya kalau batik itu kan lukisan yang dan penuh dengan filosofi, penuh dengan makna dalam untuk kehidupan. Mulai dari untuk di kandungan, misalnya mitoni, sampai nanti kelahiran, sampai nanti meninggal pun, itu sebenarnya
batik itu bisa dipakai dari segala peristiwa, tetapi penuh dengan makna. Dan itu memang dalam motif-motif itu sudah mengandung nilai-nilai kehidupan yang nanti bisa dipakai, digunakan untuk dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya misalnya parang ya, parang aja. Parang ini kalau yang yang diakui untuk nilai-nilainya adalah perang itu artinya perang, memerangi segala nafsu yang ada dalam kehidupan kita itu supaya bisa diperangi dan diperangi itu ya istilahnya dihalau supaya tidak terjadi sesuatu yang mempengaruhi kehidupan kita untuk hal yang negatif. Itu kalau dari bareng. Tapi juga mempunyai makna kejayaan, kekuatan. Di Semarang itu bambu tadi. Bambu itu kan punya makna luar biasa. Jadi ruas-ruas itu sebagai keturunan ya. Kalau ruasnya baik, keturunan baik. Tetapi juga mempunyai makna bahwa bambu itu dari mulai dari tunasnya sampai daunnya itu kan bermanfaat. Artinya apa? Supaya bambu itu mempengaruhi untuk nilai-nilai dalam kehidupan kita itu supaya kita menjadi orang yang bermanfaat, berguna bagi masyarakat.